Shalom. Selamat hari Minggu semua. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita semua. Saya percaya saudara-saudara terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Dia selalu setia memegang janjinya untuk memimpin dan menuntun hidup kita semua. Amin. Saudara, di tengah-tengah segala kesibukan kita, biarlah setiap kita boleh terus ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia sudah begitu baik di dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan sepujian syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Go.
Shalom. Selamat hari Minggu. Biar damai sejahtera Tuhan boleh menyertai Joy Family, Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, setiap orang pasti merindukan untuk hidup damai, tentram, dan sejahtera. Ya, kita mengucap syukur karena kita memiliki firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita yakin firman Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, saya mengucap syukur selama bekerja di rumah, ada kesempatan untuk bekerja sambil mendengarkan Alkitab suara dari YouTube. Dan kita bisa pilih kitab-kitab di situ dan kita bisa mendengar ada orang yang membacakannya dan kita mendengar. Dalam Wahyu 1 ayat 3 di situ dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan nubuat-nubuat itu. Dan kita mengucap syukur ada kesempatan saudara-saudara pakai waktu yang ada, kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan atau membacanya sendiri, dan pada waktunya nanti Tuhan akan beri kita kesempatan untuk bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, saat ini masih saat anugerah Roh Kudus masih bersama-sama dengan kita. Kita bisa pakai setiap saat untuk bisa menggunakan waktu kita ini, karena ada saatnya nanti. Dalam kitab Wahyu itu ada saatnya nanti damai sejahtera akan diambil dari atas bumi ini. Ya, itu sangat menakutkan. Tapi saat ini kejar damai sejahtera. Biar rumah kita, tempat kita beribadah saat ini kita pakai untuk bisa memuliakan Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan saat ini untuk mungkin lebih banyak di rumah, karena kita saat ini masih dalam pandemik dan juga akan ada jam malam. Kita bekerja sama dengan Tuhan, setiap keadaan, setiap waktu yang diberikan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa melayani, bersaksi, kita gunakan. Saudara, mari kita baca bersama-sama panggilan berbakti kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kami bisa beribadah bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau karena Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Tidak beri kesempatan kepada si jahat, tapi kami boleh menjaga hati dan pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan, kami ingin memuji-muji Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, kami merindukan Tuhan untuk melawat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah di tempat mereka. Mereka ada yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit mereka. Mereka ada yang membutuhkan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Tolong hidup kami untuk menghasilkan buah-buah roh, supaya hidup kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, beracara di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, memang saat-saat ini di mana-mana saudara ya, kita semua mengalami ketidaknyamanan, kita mengalami ketakutan karena pandemik ini. Ada curfew, lockdown, mau kesini tidak bisa, kemana-mana harus pakai mask. Tapi biarlah itu tidak, semua itu jangan mengurangi
kasih-Mu. Jangan sampai api yang ada di dalam diri-Mu akan untuk melayani Tuhan itu padam, saudara. Kau harus terus jaga, meskipun kita beribadah di rumah, biarlah kita terus menjaga supaya api itu terus menyala-nyala. Amin. Saya percaya semua yang terjadi itu semua ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku, di dalam segala yang terjadi saat ini. Terus pegang janji Tuhan. Ingat, kekuatanmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu serahkan semuanya padanya. Amin. Naikkan pujian ini. Siapa yang menjadi kekuatan di dalam hidupmu? Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi kekuatan dalam hidup setiap kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia setia untuk menopang kita. Serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangannya, supaya engkau tidak goyah untuk selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian sorak-sorai kita. Ku kan bangkit. Biar setiap kita umat pilihan Allah
siap mendengar panggilannya untuk memberitakan firman-Nya, menceritakan kemuliaannya. Amin. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, siapa dia? Raja. Amin. Sekali lagi naikkan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Yesus Raja. Dialah Raja, Yesus Raja. Dialah Raja. Amin. Beri kemuliaan paling mulia buat Allah kita. Amin. Saudara percaya Dia Raja di atas segala raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman-Nya. Mari naikkan pujian Worthy is the Lamb. Ucap syukur untuk salibnya, pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Dia yang adalah Allah. Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Ucap syukur atas pengorbanannya di dalam hidupmu, saudara. Kasihnya sangat dalam di dalam hidupmu. Jangan sia-siakan anugerah pengampunannya. Hargai anugerah pengampunan yang Dia sudah berikan bagi setiap kita. Naikkan pujian ini sepenuh hatimu, ucapan syukurmu karena kebaikannya di dalam hidupmu. Naikkan sekali lagi. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Amen. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Selamat siang New Joy Community Church. Saudara-saudara dan kawan-kawan dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Siang hari ini kita akan mempelajari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kita tidak baca semuanya di awal-awal, tetapi nanti saya akan ulas satu persatu ayat demi ayat sehingga kita bisa mempersingkat waktu. Tetapi sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa menolong kita mengerti akan firman kebenarannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, domba Allah yang kudus, yang telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami. Alangkah berbahagianya kami ini ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, selalu pada waktu kami berkumpul, kami bisa memuji-muji Tuhan. Kami bisa hening sejenak merenungkan firman-Mu pada waktu kami mendengarkan firman yang akan hamba berikan. Dan kiranya Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh duduk tenang mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan, untuk kami bisa belajar apa yang Tuhan ingin instruksikan kepada kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami bisa menyatu dengan Tuhan. Kami bisa menjadikan Tuhan itu adalah bagian besar dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa terpisah dengan apapun juga, karena Tuhan yang telah menyatukan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, dan Engkau urapi hamba-Mu ini yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi semata-mata keinginannya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang mencintai Engkau dengan sesungguh hati mereka, ingin memberikan hidup mereka untuk mengikut Engkau. Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Nah, saudara-saudara, dari pasal 10 ayat 1 sampai 15 ini akan mengajarkan kita tentang misi yang Tuhan berikan kepada 12 murid-muridnya, ya. Dan tentu saja misi Tuhan untuk ke-12 murid juga misi untuk kita, karena kita sebagai orang Kristen sebenarnya harus menjalankan misi dari Tuhan, ya. Karena misi yang dari Tuhan itu membantu kita mendapatkan identiti kita sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu identitinya juga adalah menjalankan misi, yaitu mengabarkan Injil, ya. Itu identiti kita, ya. Dan juga kita sebagai gereja dalam keseluruhannya akan mengarahkan kita ke tujuan tersebut, ya. Jadi gereja itu harus mempunyai tujuan, yaitu mengabarkan Injil dan menjadikan prioritas Injil itu di dalam kehidupan gereja dan juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Karena itu Tuhan Yesus menunjuk ke-12 muridnya untuk menjadi rasul-rasulnya yang Dia utus untuk menjalankan Injil Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus itu bukan saja menyuruh atau menginstruksikan kapan mereka harus pergi, tetapi mereka juga diinstruksikan bagaimana caranya untuk pergi menginjil, ya. Satu tantangan buat kita. Seringkali orang membaca firman Tuhan itu secara mentah-mentah, lalu diambil semuanya, lalu diaplikasikan di dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Tetapi tidak begitu, saudara-saudara. Intinya sama, ya. Nah, perbedaannya juga ada.
persamaannya ada, perbedaannya juga ada, tetapi intinya sama, yaitu mengabarkan kerajaan Allah, mengabarkan Injil, keselamatan ke semua orang, ya. Nah, jadi pertama-tama kita semua dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan, ya. Bukan hanya 12 murid Tuhan, tetapi kita semua dipanggil untuk menjalankan misi dari Tuhan. Sehingga orang yang percaya, orang yang mengklaim hidupnya sebagai orang Kristen, maka dia mempunyai identity untuk menginjili orang banyak di dalam dunia ini, membagikan Injil kepada orang lain, menceritakan tentang keselamatan, menceritakan tentang kerajaan Allah, ya. Kita semua dipanggil seperti 12 murid yang Tuhan Yesus panggil untuk menjadi rasul-rasulnya, ya. Mari kita baca ayat pertama. Ayat pertama tertulis seperti ini. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus memanggil 12 murid-murid tersebut, bukan saja dia memanggil lalu dia suruh ke-12 murid itu pergi untuk menginjili, tapi sebelum mereka pergi, Tuhan Yesus memberikan apa? Kuasa. Ya. Jadi pada waktu mereka memberikan kuasa, mereka tidak malu dan juga tidak takut. Demikian juga pada waktu kita menginjili, kita tidak usah takut dan tidak usah malu. Karena kuasa Tuhan itu sudah diberikan juga kepada kita. Ya. Dan juga ditulis berikutnya, selain diberikan kuasa, juga mereka diberikan kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala sakit penyakit, ya. Dan ini juga merupakan bagian dari apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada 12 murid tersebut, ya. Demikian juga kepada kita orang percaya. Walaupun nanti saudara-saudara kita akan belajar di mana bagian rasul-rasul, di mana bagian kita, ya. Tetapi yang kita tahu bahwa 12 murid itu diberikan kuasa, demikian juga kita diberikan kuasa. Murid-murid Tuhan Yesus diberikan kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit, demikian juga kita, ya. Nah, dari ke-12 rasul ini, ya, yang dipanggilnya dulu murid-murid lalu dipanggil rasul, itu yang artinya yang diutus. Jadi 12, hanya 12 orang yang dipanggil rasul. Tuhan Yesus memiliki banyak murid, termasuk kita. Itu kita adalah murid, tetapi kita bukan rasul. Karena rasul itu adalah cuma 12, ya. Rasul itu artinya yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya, yang diberikan kuasa, diberikan otoritas persis kuasa Yesus kepada mereka. Persis otoritas Yesus kepada mereka, sama, ya. Nah, lalu di ayat berikutnya ditulis begini, saudara-saudara. Inilah nama ke-12 rasul itu, ya. Jadi Matius mengatakan bukan murid tetapi rasul, ya. Orang yang diutus, yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpius dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, ya. Jadi itu ayat 2 sampai 4. Saudara lihat, dalam setiap nama-nama di situ ada satu huruf, yaitu dan, ya. Dan artinya memang Tuhan Yesus itu selalu mengirim mereka dua-dua, ya, untuk bisa lebih efektif untuk menginjili orang, ya. Jadi kalau bisa memang kita waktu menginjili itu dua-dua sebenarnya.
Tetapi bukan artinya saudara dibatasi pada waktu saudara sendirian lalu ketemu sama satu orang yang sebenarnya itu merupakan kesempatan untuk saudara injili, lalu saudara nggak injili, tunggu teman dulu. Enggak, saudara-saudara ya. Langsung saja injili ya. Tetapi kadang-kadang ada gereja yang memang khusus untuk menyiapkan jemaatnya untuk menginjili, lalu mereka sebelum pergi itu sudah disiapkan, didoakan, lalu dikirim dua-dua untuk menginjili ya. Jadi saudara perhatikan di situ. Dan juga dikatakan 12 ini juga mewakili dari 12 suku orang Israel ya, diambil dari perjanjian lama ya, dari perjanjian lama. Nah, setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu kepadanya ya, lalu dia berikan instruksi untuk pekerjaan mereka dalam misi itu ya. Pertama, Yesus memberi mereka instruksi ya, kapan mereka pergi, dan kemudian dia memberi instruksi kemana mereka pergi ya, dari Injil Matius ini. Saudara perhatikan. Pertama-tama, misi mereka itu harus pergi ke domba-domba Israel yang hilang. Ya. Kenapa? Kita baca dulu ya. Lihat di ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Fair saudara-saudara ya, bukan artinya kita bukan orang Israel itu dikesampingkan ya, tetapi adillah kalau seandainya memang orang Israel itu yang harus diinjili terlebih dahulu ya. Mengapa? Karena memang Injil itu disediakan untuk bangsa Israel terlebih dahulu, baru setelah itu untuk bangsa-bangsa orang lain ya. Karena dari ayat-ayat yang lain pun seperti Matius 28 sampai 20, kita semua juga disuruh oleh Tuhan untuk menginjili ke seluruh pelosok dunia. Apalagi kalau kita baca Markus 16 ayat 15, di situ ditulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi pada waktu Yesus menginstruksikan 12 murid itu, Yesus dengan jelas sekali, kamu harus pergi dulu ke bangsa Israel yang hilang ya, supaya mereka mendapatkan keselamatan terlebih dahulu. Kan sudah ditulis dulu dalam ayat-ayat yang dulu itu pernah dikatakan bahwa keselamatan itu datang kepada bangsa Israel dahulu, baru kemudian ke bangsa-bangsa yang lain ya. Lalu apa yang mereka ingin sampaikan kepada bangsa Israel yang hilang itu? Ditulis begini, ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, apa dikatakannya? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Karena orang Israel kan memang orang yang selalu menunggu untuk Mesias itu datang untuk menolong mereka ya. Jadi yang mereka ingin lihat itu secara kasat mata, tetapi sebenarnya yang Tuhan Yesus perintahkan itu adalah mengenai spiritual rohani dari kerajaan surga yang belum bisa dilihat dengan kasat mata ya. Tetapi instruksinya sudah dengan jelas sekali untuk ke-12 rasul itu pergi untuk mengabarkan kerajaan Allah itu sudah dekat. Dalam arti kata kerajaan Allah, minggu kemarin kita belajar, adalah pemerintahan aktif Allah itu sendiri di alam semesta ya. Karena dia adalah raja di atas segala raja ya. Dan kalau raja itu sudah dekat, yaitu Yesus itu sendiri, dalam arti kata kerajaan Allah itu sudah dekat sekali ya. Saudara bisa bayangkan
Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengatakan sudah dekat, apalagi zaman kita sekarang pasti akan lebih dekat lagi. Jadi kalau kita melihat jarum jam itu, pada waktu dia ngomong itu mungkin 1 jam itu, tapi kalau sekarang kita mungkin di waktu menit-menit terakhir, saudara-saudara, ya, di menit-menit terakhir. Sangat bagus sekali. Karena mengapa? Karena nanti kerajaan Allah itu yang akan menjadi bagian kita. Itu kerinduan kita. Dunia ini sementara. Tapi kalau kerajaan Allah itu sifatnya kekal. Lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna. Lebih membawa dan memberikan damai sejahtera yang sungguh. Yang sebenarnya setiap manusia itu mendambakan dalam hidupnya. Tetapi tidak bisa mendapatkannya secara sempurna sebelum kerajaan Allah yang sungguh-sungguh itu datang ke dalam dunia ini. Tetapi kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hati kita, yang dimana Tuhan Yesus Kristus itu adalah Raja dalam kehidupan kita. Saudara, saya challenge, saya tantang. Kalau saudara beri hati saudara untuk menerima Tuhan Yesus Kristus saudara, kalau Kristus itu di dalam hati saudara, saya yakin dan saya garanti saudara mendapatkan damai sejahtera yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tidak ada yang bisa gantikan. Itu selama kita masih hidup. Apalagi kalau nanti, kalau seandainya Tuhan Yesus itu benar-benar sudah datang, kita tidak bisa bayangkan dengan kata-kata. Begitu baiknya dan begitu indahnya. Ya, jadi ini kabar baik. Jadi harus disampaikan ke banyak orang. Harus disampaikan juga untuk orang-orang Israel yang terhilang, ya, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Mereka mendapatkan Injil dari Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa mereka, dan mereka juga harus mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan dari pengorbanan Dia di kayu salib, ya, menandakan kemenangan atas dosa dan kematian, ya. Nah, saudara-saudara, selain mengabarkan pesan kabar baik itu, ya, ke-12 rasul itu juga diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa. Kita bisa lihat dari ayat 8. Ditulis begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita renungkan dari ayat 8 ini, persis apa yang dulu kita pernah mempelajari 10 mujizat Tuhan Yesus. Dilakukannya secara fakta, secara real, secara benar, di mana orang kusta disembuhkan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh jadi jalan, ya, dan juga dia bisa mengusir setan. Persis apa yang Tuhan Yesus punya, mereka juga punya, ya. Lalu apakah kita juga punya, ya? Tapi kalau saya yakin itu semuanya hampir boleh dibilang itu yang diberikan Tuhan Yesus untuk rasul-rasul, ya. Kita tidak mendapatkan semua apa yang sudah mereka miliki karena diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kuasa Yesus itu ada di dalam 12 murid-murid tersebut, saudara-saudara, ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang kusta, orang buta, membangkitkan orang mati, bisa mereka, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita? Kita juga bisa mempunyai kuasa untuk berdoa, untuk kesembuhan, tetapi kita bukan mempunyai kuasa seperti yang Tuhan Yesus punyai dan berikan kepada rasul-rasul. Kita berdoa pada waktu kita ingin mendoakan orang yang sakit, kita berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, bukan dari kekuatan kita sendiri, ya, bukan dari kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi kita memakai nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh.
Dalam nama Tuhan Yesus engkau berjalan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus engkau celik matanya, ya. Ada hamba Tuhan yang mempunyai karunia seperti itu. Dan demikian pula kita sebenarnya bisa berdoa seperti itu. Tetapi bukan dengan kekuatan atau kuasa yang diberikan Tuhan Yesus, tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mempunyai kuasa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus. Dan itu diberikan cuma-cuma, sehingga itu pun juga harus diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa mendoakan orang sembuh lalu minta. Tidak bisa. Karena itu diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kita harus berikan juga dengan cuma-cuma. Ya. Itu perbedaannya. Persamaannya, kita dianjurkan untuk berdoa bagi orang yang sakit. Berdoa untuk mengusir roh-roh jahat. Kita berdoa dengan segala macam doa. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu instruksi Yesus berikutnya, yaitu di ayat 9 sampai 10, ditulis begini. Yesus mengatakan ini kepada mereka dalam Matius 10, 9 sampai 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak. Ya, emas atau perak atau tembaga. Ini mengartikan koin. Jangan bawa duit. Ya, kalau zaman dulu itu duit itu dibuat dari emas, perak dan tembaga. Ya, kita kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman tahun 45 itu di Indonesia tuh ada si gobang, ada si perak, ada si talent, ya. Nah, zaman dulu juga itu duit-duit itu dibuat dari logam, ya. Jadi dalam arti kata di ayat 9 ini, jangan membawa emas atau perak atau tembaga. Mana iya murid-murid itu nelayan punya emas atau perak? Enggak, tetapi dalam arti kata jangan bawa uang. Lalu di ayat 10 ditulis lebih interesting lagi, lebih unik. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Ya. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini menarik saudara-saudara, ya. Dalam ayat 10 ini jangan membawa bekal, artinya nggak bawa apa-apa saudara-saudara, ya. Sampai sandal pun juga ya, baju pun hanya boleh bawa 1. Dalam arti kata memang pada saat itu saudara-saudara, pada saat itu Injil itu harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Ya, dengan secepat-cepatnya. Supaya orang banyak mendapatkan keselamatan. Secepat-cepatnya. Jangan pakai ayat ini suruh saya nggak boleh punya baju banyak-banyak. Wah, bau dong. Hah? Bau saudara. Ya. Jadi nggak bisa kita pakai firman Tuhan itu mentah-mentah. Ada perbedaannya dan juga ada persamaannya. Dilihat dari keadaannya, saudara-saudara. Ya. Tetapi bukan arti kita hidup dalam zaman modern ini juga harus pelan-pelan mengabarkan Injil. Setiap hari kita kalau bisa seharusnya itu selalu mempunyai kesempatan untuk mengabarkan Injil, ya, menjadi bagian dari kita. Ini biar pikiran kita, mulut kita, dan semuanya kita selalu menjadikan identiti kita sebagai orang Kristen, ya. Itu harus saudara latih jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, apalagi kalau ketemu sama orang yang lagi susah, yang lagi membutuhkan pertolongan, yang lagi bingung. Itu satu bahan murid yang bisa diinjili dengan bagus sekali, saudara-saudara, ya. Tapi kalau orang yang lagi pesta, yang lagi senang-senang, saudara masuk ke situ, saudara menginjili, kebanyakan mereka menolak, ya. Tapi di dalam kehidupan kita itu selalu ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan disitulah saudara masuk, ya. Kabarkan Injil bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan, ya. Nah, jadi di ayat 10 ini ditulis bahwa mereka itu hanya membawa baju 2 helai,
kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dalam arti kata, mereka itu akan pergi kemana-mana, ya kemana-mana itu harus ada orang yang memang berbelas kasihan memberikan mereka persediaan yang yaitu Tuhan sendiri yang memakai orang itu untuk membantu rasul-rasul ini. Ya. Nah, caranya untuk kita yaitu kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa menginjili dengan sebaik mungkin, secepat mungkin, ya. Tentu saja dengan memakai baju yang lebih layak, ya, yang lebih layak. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, yaitu di mana Tuhan Yesus secara terperinci menunjukkan kepada mereka yang mana yang mereka harus injili, ya, terutama sudah dikatakan di ayat sebelumnya yaitu ke bangsa Israel yang hilang. Tapi di ayat 11 sampai 13 ini lebih terperinci lagi bagaimana caranya menginjili. Ya, ini kita bisa belajar bagaimana caranya menginjili. Saya bacakan dulu ya ayat 11 sampai 13. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apa ada orang yang tidak layak? Pasti semua orang layak mendengar dan menerima Injil. Ya, kita lihat nanti. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya. Orang yang layak ini bukanlah orang yang pantas, ya, mendapatkan keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah kepunyaan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan. Jadi pada waktu kita menginjili, sebenarnya kita sedang menawarkan sesuatu yang sangat baik sekali untuk orang yang kita injili. Tetapi di dalam pengalaman secara reality, ada kan orang yang pada waktu kita injili, langsung dia mau terima. Dia interesting sekali. Dia ingin mendengar sekali. Ya. Sehingga satu waktu nanti kita akan tantang dia untuk boleh mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi juga ada di dalam pengalaman saya atau juga dari ayat ini, orang yang sudah diinjili, ya, sepertinya sombong benar. Tidak mau mengerti dan tidak mau mengenal. Dan merasa tidak perlu. Padahal yang sedang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang sangat dia perlukan. Nah, disitulah saudara-saudara kita bisa melihat, ya, Tuhan Yesus itu tidak mau buang-buang waktu. Kalau you nggak terima, aku akan pergi ke the next person. Karena waktunya itu sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Salahnya sendiri kalau tidak mau menerima Injil. Tapi kalau dia mau terima Injil, disitulah dia bisa menerima keselamatan. Jadi diajarkan di ayat 13 itu, jika mereka mau menerimanya, layak menerimanya, salammu itu, keselamatan itu ada di atasnya. Jika dia tidak, salammu itu balik kepadamu. Kalau bisa, kebaskanlah debu di kakimu. Ya, itu ada ceritanya saudara-saudara. Ya. Kalau orang Roma dulu, kalau baru saja meninggalkan satu daerah yang mereka tidak senang, lalu mereka kebaskan debunya. Ya, jangan sampai debu dari daerah itu mengikuti aku. Ya. Jadi dalam arti kata, kalau ada orang yang tidak mau terima, jangan habiskan waktumu di situ. Karena keselamatan itu dari Tuhan. Angguran lebih baik
langsung ke orang yang berikutnya yang harus kita cari, yang dimana Tuhan akan tuntun kita untuk kita injili. Karena seringkali orang tidak mengerti itu, bahwa yang sedang diinjili itu, yang sedang kita injili itu adalah satu kabar yang sangat baik sekali untuk hidupnya. Ya. Karena itu ini diperingatkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang tidak menerima Injil. Yang menerima Injil, maka salam damai sejahtera itu akan berada di atas orang tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak menerima Injil, yang menolak Injil, ditulis dengan jelas sekali oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Matius di ayat 14-15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi ada konsekuensinya kalau orang menolak Injil. Bukan kita yang menghakimi, tetapi Tuhan Yesus Kristus itulah sendiri yang menghakimi. Begitu gentingnya, begitu gawatnya, begitu sangat singkat waktunya harus diinjilkan kepada semua orang. Ya. Dan kita tanpa sadari dari zaman ke zaman itu seluruh apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu dipenuhi. Ya. Jadi saudara-saudara, dari ayat yang terakhir 14-15 itu, janganlah kita membuang-buang waktu. Ya. Dalam arti kata bukan artinya kita cepat-cepat tinggalin orang yang kita sedang injili, enggak, saudara-saudara. Ya. Tetapi harus bersandar kepada Tuhan. Keselamatan itu adalah Tuhan yang memberikan. Ya, jangan sampai stuck pekerjaan kita pada waktu kita menginjili. Kita harus expand, kita harus perluas, kita harus perlebar penginjilan kita. Ya, jangan sampai kita stuck atau terhambat. Ya, jadi dari seluruhnya itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesimpulannya kita semua ini harus menjalankan misi dari Tuhan. Ya, mungkin saudara tidak dibayar seperti pendeta, tetapi tetap saudara harus bisa menginjili. Ya, saudara tidak diutus menjadi misionari keluar kota, tetapi saudara juga harus bisa menginjili orang. Jadi semua kita ini mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk membagikan Injil ke semua orang. Ya, terutama untuk keluarga kita, ya, kawan-kawan kita, teman-teman kita di tempat kerjaan, ya, di mana saja. Ada yang menolak, ada yang menerima. Itu pun sudah dialami oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul, ya, dan sudah diinstruksikan oleh Tuhan. Tetapi percayalah, ya, jadikan misi itu menjadi bagian hidup saudara. Karena saya mempunyai prinsip begini dalam hidup. Saya bekerja dengan bagus, dengan baik sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi keperluan kita. Ya. Atau juga mungkin ada sebagian dari saudara bekerja untuk bisa mempunyai celengan yang lebih besar, ya. Tetapi saya anjurkan celengan di dalam dunia ini bisa disepir, ya. Tetapi kalau saudara tabung harta saudara di sorga dengan jiwa-jiwa yang terhilang itu diberikan keselamatan, itu harta saudara di sorga, ya. Pada waktu kita masih hidup, itu kesempatan yang sangat baik. Kita bisa bekerja dengan bagus sekali, ya, dan juga kita bisa melayani Tuhan, merupakan harta kita yang nanti akan kita kecap
di surga nanti. Ya, bersama-sama Tuhan. Sesuatu yang sangat indah sekali, yang dimana nanti Tuhan Yesus katakan, hai hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan aku. Ya, ingin mempunyai seperti itu. Saya rindu kita semua jangan lupa untuk menginjil, jangan lupa instruksi Tuhan Yesus untuk menjalankan misi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih kita bisa mendapatkan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kalau kami sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kami diberikan kegiatan. Kami diberikan tugas oleh Tuhan. Sehingga hidup kami ini penuh dengan segala aktivitas yang memberikan kami semangat. Memberikan kami satu perasaan, oh alangkah berbahagianya kami ini, saya ini sudah diberikan keselamatan, juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan yang memiliki dunia ini untuk menjadi bagian dalam rencanamu. Kami Bapa di surga, biarlah kami selalu setia untuk melayani Tuhan, selalu setia dan selalu rajin untuk bisa mengabarkan Injil ke semua orang, rajin untuk bersaksi bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu baik adanya, dan Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja di dalam dunia ini. Pakai kami semua Tuhan Yesus untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, dan berikan kami otoritas, keberanian, tidak malu-malu. Pakai, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang selalu meluap-luap, bersaksi, bersemangat, memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya itu tertanam di dalam kehidupan saudara dan saudara bisa lakukan di dalam kehidupanmu. Ya, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Kalau saudara tinggal di Amerika, Amerika ini masih menjadi negara yang masih gawat di dalam COVID-19, dan juga kita mengalami dilema dalam election atau pemilihan presiden, masih belum tuntas sekali. Kita tahu Tuhan itu beracara di dalam setiap kehidupan manusia, dan biarlah kita hanya bersandar kepadanya. Lalu juga kita akan berdoa supaya COVID-19 ini bisa ditolong oleh Tuhan, dan manusia atau kita semua bisa mendapatkan pertolongan dengan diberikannya vaksin atau pertolongan dari Tuhan yang tanpa kita bisa sadari, karena Dia itu adalah Tuhan yang ajaib. Mungkin kita akan berdoa untuk negara asal kita Indonesia. Kita berdoa untuk keamanan, kesejahteraan di sana, dan kita berdoa untuk kita boleh saling mengasihi setiap suku bangsa, kita boleh mengasihi setiap ras yang ada di sana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami masuk kembali ke dalam doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk negara Amerika, negara yang sedang mengalami banyak sekali masalah dalam COVID-19 ini, atau juga masalah politik. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya dari masalah yang ada ini bisa mengingatkan kami semua orang-orang Amerika untuk mereka bisa mendapatkan
keselamatan dari Tuhan, bisa mendapatkan mendengar kabar Injil yang sungguh, di mana kehidupan ini adalah sementara, tetapi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kekal adanya. Dan itu Tuhan tolong supaya ada sesuatu yang baru, revival yang Tuhan ingin berikan kepada negara ini. Kiranya Tuhan tolong supaya presiden nanti yang akan terpilih, biar hanya Tuhan saja yang menentukan, dan biar Tuhan saja yang akan terus mengurapi supaya presiden yang Tuhan sedang sediakan itu adalah presiden yang memang baik untuk negara ini kembali kepadamu. Karena kami masih terus percaya bahwa negara ini dibangun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan seluruh bangsa di dalam dunia ini sampai mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena pakai kembali Bapa di surga negara ini untuk menjadi negara Kristen, negara yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Juga kami berdoa juga untuk COVID-19, Tuhan tolong supaya vaksin yang sedang direncanakan untuk diberikan, Tuhan urapi bahwa vaksin ini benar-benar bagus dan baik untuk menjaga tubuh kami dari vaksin COVID-19 ini. Tuhan tolong juga dengan negara asal kami Indonesia, kami juga berdoa supaya COVID-19 di sana juga bisa dihilangkan, diberikan vaksin juga yang bagus, yang baik untuk rakyat Indonesia. Dan kami berdoa untuk Presiden Jokowi dengan seluruh aparat pemerintahan, dengan menteri-menteri, dan juga rakyat di sana untuk bisa saling bergandengan tangan, mengasihi satu dengan yang lain, dan menjadi satu negara yang besar, yang bisa juga dipakai nanti oleh Tuhan untuk menginjili ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Nah, sekarang saya panggil Lisa untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu terakhir, yaitu How Great Is Thou Art, dan kita akan masuk ke dalam benediksi. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur. Tandaikan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan itu selalu ada padamu. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan dalam namanya. Amin.